Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dewi Islamia. Saya dari kelas 10 IPS 1 dari SMA N11 Tangsel ingin membahas tentang bab 7 PKN tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masuk ke materi bagian A, wawasan Nusantara. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian wawasan Nusantara. Definisi dari wawasan Nusantara adalah sebagai cara pandang hidup bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ada 3 konsep yang mendasari wawasan Nusantara, yang meliputi yang pertama wadah atau kontur, yang kedua isi atau konten, yang ketiga tata laku. Yang kedua, hakikat Nusantara. Di sini hakikat ada menurut 2 ahli. Yang pertama, menurut Sumarsono dan kawan-kawan pada tahun 2016. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dalam cara pandang menyeluruh di lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dengan demikian, pikiran, sikap, dan tindakan setiap warga dan aparat negara sejalan dengan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, menurut Sarinah tahun 2006 menyatakan bahwa wawasan Nusantara yaitu cara memandang kesatuan antara bangsa Indonesia dan Nusantara. Kita masuk yang ketiga, tentang asas wawasan Nusantara. Menurut Rahayu pada tahun 2007, asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan yang sesuai dan tepat, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Kita masuk ke yang 4, konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang untuk memperkukuh kepersatuan dan kesatuan. Konsep wawasan Nusantara mempunyai 4 konsep. Yang pertama, konsep kesatuan politik. Adapun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Yang kedua, memiliki satu rasa, senasib, sebangsa, setanah air, serta kesatuan tekad mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua, B. Konsep kesatuan ekonomi, yaitu kekayaan Nusantara merupakan modal bangsa untuk memenuhi keperluan sehari-hari. C. Konsep kesatuan sosial budaya. Kehidupan bangsa Indonesia memiliki tingkat kemajuan masyarakat yang serasi, yang seimbang, dan sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang D. Konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara. Konsep. Sekarang kita masuk ke B. Berikutnya, tentang kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat dari wawasan Nusantara. Yang 1. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan visi untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara. A. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. B. Menampakkan dan memupuk kecintaan terhadap tanah air sehingga tumbuh kerelaan membela bangsa dan negara. C. Mengembangkan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, tujuan dari wawasan Nusantara. Yang 1. Tujuan wawasan Nusantara itu mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang dengan menjunjung tinggi kepentingan nasional. Yang kedua, tujuan keluar, yaitu mewujudkan ketertiban dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia. 4. Manfaat dari wawasan Nusantara. Manfaatnya yaitu warga negara Indonesia dapat memahami kedaulatan Republik Indonesia sebagai wilayah hukum yang diakui secara internasional. Setelah kita mengetahui kedudukan, tujuan, manfaat, serta fungsinya, kita masuk ke C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Nah, tadi kita telah membahas tentang aspek Trigatra wawasan Nusantara. Sekarang kita lanjut kepada aspek Pancagatra wawasan Nusantara. Yang pertama, kita harus mengetahui ideologinya. Ideologi merupakan konsep bersistem yang mengarahkan pada cita-cita atau hal yang diperjuangkan dalam kehidupan. Indonesia memiliki ideologi berupa Pancasila. Nah, itu contohnya.
yang harus diaktualisasikan oleh setiap warga Indonesia. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. Perubahan jumlah penduduk secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi, komposisi penduduk berdasar usia dan jenis kelamin, serta persebarannya di berbagai daerah. C. Keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara merupakan potensi yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup penduduknya. Sumber daya alam Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan dengan prinsip atau asas, yaitu asas maksimal yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, kita udah masuk ke bagian aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra merupakan hal yang sudah melekat pada suatu negara secara alamiah. Aspek ini dapat menentukan identitas dan menjadi kekhasan suatu negara. Berikut aspek Trigatra wawasan Nusantara. Yang pertama ada posisi dan kondisi geografis Indonesia. Wilayah Indonesia yang terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 140 derajat BT memosisikan Indonesia dalam keadaan strategis. Tidak hanya dilalui garis khatulistiwa, tetapi juga Indonesia diapit benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik serta Samudra Hindia. Nah, hal tersebut membuat Indonesia menjadi kondisi yang strategis. B. Politik. Dua hal utama dalam hal politik yang menjadi penggerak adalah masyarakat sebagai masukan atau input, tuntutan dan kebutuhan, serta pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan atau output. Kebijakan berupa perundang-undangan sebagian keputusan politik untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, hubungan antar gatra. Ketiga aspek Trigatra saling memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Begitu pula dengan kelima aspek Pancagatra yang berhubungan timbal balik. Aspek-aspek yang terkandung dalam Trigatra dan Pancagatra juga saling berkaitan satu sama lain. Gitu. Oke, setelah kita membahas hubungan antar gatra, Pancagatra, dan Trigatra, sekarang kita lanjut ke D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Perlu adanya implementasi wawasan Nusantara yang secara utuh berorientasi pada kepentingan warga negara sendiri dan wilayah tanah air. Implementasi yang disertai pemahaman terhadap konsep wawasan Nusantara itu sendiri dapat menciptakan sikap nasionalisme dan patriotisme. Sikap tersebut dapat diterapkan di berbagai lingkungan kehidupan, baik di sekolah, rumah, masyarakat, atau lingkungan lainnya. Misalnya menggunakan produk dalam negeri. Nah, tadi adalah pembahasan tentang bab 7 wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Semoga dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.